Dan ini kebetulan ada yang nyerahin jimat ya, pusaka. Nanti kita akan hancurkan. Tapi sebelum kita hancurkan akan saya jelaskan bagaimana cara penginjilan untuk orang-orang yang memiliki kuasa-kuasa kegelapan. Nah saudara, ini ada orang yang nyerahin ini pedang. Saya beritahu, kalau sebuah pedang yang ada kekuatan yoni, namanya kekuatan magic, itu cirinya seperti ini, saudara. Bendanya ini sepertinya kayak ukirannya kayak kuno. Pertama kayak kuno gini nih. Nah, kalau dipegang gini ada suatu kayak hawa panas. Nih, coba. Siapa yang mau nyoba? Mau nyoba? Oh, Dede. Yang si botak ini aja nyoba. Ini. Jangan nyentuh ininya, tapi gini tak. Anda ada hawa panas. Kayak berdiri gitu. Nah, ini namanya pedang sabet namanya. Nah, jadi begitu lihat suatu benda yang ada kekuatan magicnya, kekuatan yoninya, pada waktu mendekati besinya ini ada suatu hawa panas. Tahu seperti ini, penggaris yang kalau digini-ginikan, gosok, saya diginikan, bulu kuduk bisa berdiri. Tapi kalau penggaris itu tidak mengeluarkan hawa panas. Tapi kalau kekuatan magic itu mengeluarkan hawa panas. Nah pada itu dilihat gini, pedang itu pernah untuk nikem orang atau enggak, dilihat dari sini ya. Nah kalau ini kelihatannya pernah untuk membunuh orang, tapi bukan bunuh kecoa lain. Nah kenapa kok bisa tahu benda itu tahu untuk bunuh orang atau tidak? Dilihat dari mana? Nah tak beritahu. Saya mau lihat, angkat tangan. Nah, ini sini loh, tak beritahu. Ini kelihatan bagus. Kan bagus. Ini besinya aus, pinggirnya. Ini. Nah, udah ngerti? Nah, tamat sih sini. Dihancurin ya. Dibakar. Ini. Nanti biar sama pemiliknya biar lihat si bakarnya. Jadi, kenapa kok bisa tahu benda itu ada kekuatan magicnya atau tidak? Itu sebenarnya semua orang bisa merasakan. Kenapa? Sebenarnya pada hakikatnya manusia tidak bisa bersatu dengan setan. Tetapi karena manusia itu menyerahkan hidupnya kepada setan, sehingga kekuatan setan itu bisa menyatu dalam tubuh manusia. Tapi pada hakikatnya tidak. Sehingga setiap benda atau setiap jimat yang memiliki kekuatan itu kalau dipegang, itu diginikan, mendekati kulit ini, semua kulit ya, itu akan kayak terlapis kayak hawa panas. Tahu maksud saya? Karena apa? Bertentangan dengan sifat asli karakter manusia. Tahu maksud saya? Nah, mari kita akan bahas tentang bagaimana cara penginjilan tentang orang-orang yang terikat kuasa gelap. Mari kita buka di dalam surat 1 Yohanes yang pertama. Surat 1 Yohanes yang pertama. Surat 1 Yohanes yang pertama ayat 5 sampai dengan ke-10. Surat 1 Yohanes pasal pertama ayat 5 sampai dengan ke-10. Surat 1 Yohanes ini perjanjian baru. Yang buka perjanjian lama tobat. Sing bawa Alkitab bagus, yang tidak bawa renungkan. Saudara yang genap, saya ganjil. Dan inilah berita yang kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang,
maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dikatakan bahwa terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang terikat kuasa gelap itu ada dua aliran, di mana aliran putih dan aliran hitam, tapi dua-duanya sama dari setan. Kalau seorang yang melajari aliran putih, dia akan memiliki prinsip dalam hidupnya bahwa dirinya itu orang benar dan tidak berbuat jahat. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang paling susah untuk diinjili, tak beritahu. Karena dirinya merasa paling benar sendiri, betul? Udah pernah nyubit orang, tidak pernah mukul orang. Nah, tapi dia berbuat kebaikan dengan pakai jimat-jimat. Karena jimat-jimat itu sebenarnya itu masalah ilmu jimat itu tergantung pemakainya, tak maksud saya. Walaupun itu sama dari setan, tetapi manusia walaupun dikuasai kegelapan, tapi karakter asli manusia itu masih ada. Hati nurani itu masih ada. Sehingga ada orang yang memiliki ilmu, walaupun ilmu hitam, tapi bisa berbuat kebaikan seperti ilmu putih. Tapi orang yang seperti ini susah paling diinjili. Karena dirinya merasa itu paling baik, merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa. Dan Alkitab berkata apa? Siapa yang mengaku tidak pernah berbuat dosa adalah pendusta. Nah, cara menginjili orang kayak gini nih, ini yang paling susah. Pertama yang harus saudara terapkan yaitu mendoain orang tersebut. Kalau saudara mau nginjili orang tersebut, saudara harus doa puasa dulu. Karena apa? Pasti akan terjadi namanya pertarungan roh. Tak beritahu, akan banyak sekali hambatan untuk nemui orang tersebut. Ada yang mencret atau yang macam-macam lah. Karena kenapa saya ngomong demikian? Karena saya udah praktek di lapangan udah 9 tahun. Dan saya pasti sudah merasa akan terjadi sesuatu, saudara. Nah, sehingga pada waktu nginjili orang tersebut, pertama kali yang kita lakukan, kita harus mendoain orang tersebut. Tahu maksud saya? Mendoain orang tersebut, dan kita berdoa menyebut namanya. Kadang tuh orang kalau berdoa itu ada yang suka diem, betul? Doa diem sama ngomong beda atau sama? Sama. Bedanya hanya satunya buka mulut, satunya tidak. Itu toh. Tahu maksud saya? Doanya sama, hanya bedanya hanya satu buka mulut, satu tidak. Nah, kalau doa pribadi dalam Tuhan sungguh-sungguh, diam tidak apa-apa dalam berdoa dalam hati. Tapi kalau untuk doa pelepasan, doa peperangan, itu harus keluar dari mulut. Karena setan tidak tahu hati dan pikiran kita. Nah, kalau kita hanya diam kayak gini tok, mencucuk gini tok, setan ini bingung dah. Dia mau ngapain gitu. Nah, tak beritahu. Pertama, saudara doakan orang tersebut. Pernah suatu kali saya mau doain seseorang, mau ketemu seorang dukun aliran ilmu putih. Nah, seorang dukun yang memiliki ilmu aliran putih itu kalau diinjili sangat susah, ya, tak beritahu. Dan repotnya lagi, dia juga nyebut nama Yesus. Nah, itu namanya agak kocak sedikit-sedikit gitu. Karena apa? Dia ngomong, kalau saya nyembuhin pasien saya doa dulu dalam nama Yesus, jimat saya taruh ke atas, maka kuasa Roh Kudus melalui jimat ini bekerja. Saya ngomong sama dia, Tuhan tidak pernah nitipin jimat. Gitu. Ingat, dari Tuhan tidak pernah titip apa, saudara? Saya perlu jelaskan bahwa Allah tidak pernah menitipkan jimat. Kalau sudah jelaskan ini, kalau dia ditanya gini, loh, tapi jimat ini kan untuk kebaikan. Saya mau tanya, kalau jimat itu memang dari Tuhan, kenapa bisa dipergunakan kejahatan? Betul?
tergantung pemakainya. Alkitab berkata apa? Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi cara menjelaskannya tuh gini, kalau memang jimat itu titipan dari Tuhan, kenapa bisa digunakan untuk kejahatan? Betul? Nah, padahal terang tidak bisa campur dengan gelap. Tapi ingat, kalau di Indonesia nih, hukumnya bukannya putih, bukannya hitam, tapi abu-abu. Tahu ya, Pak, Indonesia ini hukumnya lain. Hukumnya bukan terang, bukan gelap, tapi abu-abu. Dan ini paling langka di seluruh dunia. Karena semua bisa diatur. Semua bisa diatur gitu. Nah, jadi jelaskan, Alkitab berkata apa? Bahwa kebenaran dan kejahatan itu tidak bisa bersatu. Diberitahu, kenapa kalau memang ini jimat itu dari Tuhan, kenapa bisa dipergunakan untuk kejahatan? Ini. Jadi saudara kalau injili orang, pertama beritahu apa? Kalau jimat ini bisa dipergunakan untuk kebaikan, kenapa juga bisa dipergunakan untuk kejahatan? Berarti ini bukan dari Tuhan. Jimat itu tergantung pemakainya, tak beritahu. Tergantung apa? Kecuali kalau pemakainya tidak kuat menahan kekuatan ilmunya sendiri, sehingga dia akan gila. Kalau gila udah lain ya. Gila udah lain. Kalau udah gila itu udah lain, itu urusannya lain, itu ada pelayanan khususnya lagi. Jadi pertama kali penjelasannya bahwa Tuhan tidak pernah nitipkan apa? Caranya mikir gimana? Kalau memang jimat itu dari Tuhan, kenapa bisa dipergunakan untuk kejahatan? Nah, ini cara nginjilinya. Nah, kedua, saudara doakan dia, karena seorang yang dalam kondisi terikat itu sebenarnya seperti ini, saudara. Walaupun dia ini masih ada karakter asli dalam dirinya, tetapi iblis ini membutakan pikirannya. Arti membutakan di sini, pikirannya ini dikuasai, saudara. Sehingga dia susah untuk bertobat. Nah, jenis seperti ini, saudara doakan gini, di dalam nama Yesus, jiwamu yang terikat kami patahkan, kami lepaskan dalam nama Yesus. Kenapa dilepaskan jiwa ini dari kuasa kegelapan ini dalam nama Yesus? Sehingga pada waktu kita ketemu orang tersebut itu betul-betul bisa kita ajak komunikasi. Tahu maksud saya? Bisa kita ajak komunikasi. Jadi kita omong-omong. Dan cara untuk melayani orang yang punya jimat itu nggak boleh adu perdebatan. Tak beritahu, kamu harus gini. Yang punya jimat ngomong, kalau gitu kita berkelahi aja. Tidak karuan dari kiedan orang karuan. Karena orang yang punya jimat itu biasanya memiliki ini, saudara, seperti memiliki emosional yang tidak stabil. Tahu maksud saya? Emosi yang tidak stabil. Kalau dia berhubungan dengan sensitif masalah kepercayaannya dia akan seperti mudah marah dan dia siap untuk adu argumentasinya. Dan kalau udah adu argumentasi, itu bukan jalan pemecahan. Tak beritahu, kalau sudah adu argumentasi, berarti saudara masuk untuk injili orang tersebut susah. Jadi sistemnya bagaimana? Selain saudara mendoakan, saudara ajak omong-omong. Hindari perdebatan. Tahu saudara? Hindari perdebatan. Nah, kecuali kalau dia punya ilmu kebal. Dia ngomong, saya ini punya ilmu kebal gini-gini. Kalau saya ngomong, yuk kita praktek uji aja. Kenapa? Karena saya tahu kelemahan ilmu kebal. Diberitahu kelemahan ilmu kebal di sini. Ini sama tempat untuk Saya ngomong, yuk mau coba. Kamu mau coba? Udah ogok-ogok, mau enggak? Pikir-pikir ya, biasanya setelah itu. Tapi jangan injil jenis seperti ini, jangan nantang, enggak boleh. Tidak boleh adu argumentasi, tetapi tenang. Beri dia kesempatan untuk bicara. Kebanyakan kalau punya suami yang punya jimat, istrinya tuh kadang itu cerewetnya setengah mati deh. Jimat ini dukun ini. Nah itu memang kayak bebek Maggie Donald itu. Nah itu untuk nginjili orang kaya yang punya jimat itu susah deh. Karena orang tersebut
kalau disinggung masalah kepercayaannya, dia akan semakin mengeraskan hatinya. Tahu maksudnya? Saudara, tunjukkan aja perbuatan saudara. Nanti tunjukkan apa? Perbuatan. Karena orang yang punya jimat, kalau dia disinggung masalah kepercayaannya, dia akan mudah sekali emosi, dan itu emosinya tidak stabil. Dan kalau langsung gini, nah ini gini. Nah, dan yang ketiga, saudara jangan terpengaruh dulu yang disebut namanya sugesti. Nah, maksudnya gini, kadang itu saya lihat orang Kristen tuh ada yang aneh-aneh kalau caranya nginjili. Misalnya gini nih, wah di sana itu ada dukun, udah takut dulu, nanti ada doa penyerangan, ada doa gini, ada yang satu lagi, baru ada gini, ada kodok lompat, wah ini serangan setan. Nah, ini namanya terpengaruh situasi. Di dalam untuk melayani orang jenis ini tidak boleh terpengaruh situasi yang ada. Saya dulu punya prinsip sejak kecil, walaupun menghadapi orang model apapun, kamu makan nasi, saya juga makan nasi, gitu. Kamu kan tidak makan kerikil. Tahu maksud saya? Jadi saudara punya prinsip, patahkan rasa sugesti dalam diri saudara. Kamu makan nasi, saya makan nasi. Kamu punya kuasa setan, tapi saya punya kuasa Tuhan, gitu. Jadi harus mematahkan rasa sugesti. Karena saya pernah ada di Australia, tepatnya di Perth, itu gini, ya. Ada seorang pendeta itu ekstrim, betul-betul ekstrim, dan dia memiliki rasa sugesti yang sangat tinggi. Di Australia itu kalau burung kan diliarkan, dan tidak boleh ditembak. Kan tidak boleh ditembak itu, ditembak kena denda katanya. Ya betul boleh ya. Nah suatu kali ada burung masuk ke rumahnya pendeta ini ya. Nah masuk ke rumah pendetanya, burung itu langsung ditangkap dalam nama Yesus. Nah setelah itu burung itu dimasukkan ke toples. Nah waktu itu saya diundang khotbah sama pendeta ini. Ya, saya kan datang aja, mau diundang. Penting kan saya habis khotbah makan, selesai. Itu urusannya itu toh saya. Nah waktu saya habis khotbah diajak makan, dia ngomong gini, Pak Daud, saya dikirim sama penyihir yang di Australia ini. Apa itu Bu? Burung gaib. Saya mulai berpikir, kalau burung gaib itu bicara masalah ilmu, darah. Burung siluman. Wah, Ibu berarti hebat sekali dong, bisa nangkap burung siluman. Iya Pak Daud, saya itu pendoa syafaat. Mari tak tunjukin burungnya. Saya lihat burung dimasukkan toples. Saya ngomong sama ibu, ini bukan burung gaib, ini saya juga hobi burung, ini teman saya. Dimasukin toples. Nah, saya ngomong ini bukan burung gaib, ini burung nyasar masuk rumah ibu. Nah, jadi orang terpengaruh namanya rasa sugesti. Nah, untuk jenis ini rasa sugesti harus diputuskan dulu. Kalau saudara mau nginjili orang seperti ini, tetapi rasa sugesti masih kuat di dalam diri saudara, saudara tidak bisa menginjili dia dengan leluasa. Karena saudara berpikir gini dulu, wah nanti jangan-jangan dia nyantet saya, gitu. Jangan-jangan dia nyerang saya. Nah, perasaan-perasaan seperti itu harus dihilangkan. Saya kalau lihat jimat, pedang, keris, tombak yang orang yang itu kan gini-gini kan ya. Ada lagi yang doa peperangan apa pelepasan, wah pedang ini gini ini udah grogi dulu. Nah itu berarti dia kalah sudah sama sugestinya. Nah itu tidak boleh. Nah itu harusnya apa? Ini benda biasa, tumpas-tumpas. Ibarat aja benda itu diibaratkan seperti saudara megang sendok, itu aja. Jangan saudara bayangkan bahwa pedang itu, keris itu seperti benda yang keramat. Tahu maksud saya? Tahu maksud saya? Ngerti enggak? Karena kadang tuh orang berpikir ini benda keramat, harus ini cara megangnya, wah bakar gini. Jangan ibaratkan seperti itu. Jadi bayangkan aja itu seperti apa? Garpu atau sendok. Tahu maksud saya? Kalau saudara sudah membayangkan bahwa pedang itu memiliki kekuatan, saudara akan ada rasa grogi dulu. Tahu maksud saya? Ngerti? Grogi dulu.
Jadi rasa sugesti ini harus terlebih dulu di apa, Saudara? Diputuskan dulu, dibuang dulu. Hanya ada satu tok, ini benda biasa. Walaupun kita tahu itu ada kekuatan jimatnya, pokoknya aku percaya dalam nama Yesus. Itu toh. Patahkan rasa sugesti. Dan yang keempat, di dalam melayani pelepasan, wah ini betul-betul panas sekali ya. Ini betul-betul panas, tapi tidak apa-apa lah. Di dalam melayani pelepasan, saudara kalau omong-omong dengan orang yang dilayani pelepasan, jangan tutup mata. Tapi saudara harus buka mata. Kenapa harus buka mata? Karena di dalam hukum alam roh, dalam suatu pertarungan ilmu, itu ada suatu hukum, yaitu tatap mata dengan mata. Tapi ingat, tidak boleh. Wah, lain. Saya pernah di KKR di Manado. Oh, orang Manado sana itu cantik-cantik loh. Nah, waktu saya khotbah, saya itu mau doain pelepasan. Nah, ada perempuan, wah, mau tak doain pelepasan. Saya tatap dia, dia tatap saya. Pernah itu, saya ngomong. Nah, saat itu juga langsung saya grogi ya. Grogi itu ya. Kalau saya itu terus terang, langsung saya gini. Ya, saya kok, iya. Gak taunya tante Leni pelepasan, dia ngejak saya sama apa nih, sama tim, saya dijak makan. Dia juga ikut makan. Dia deketin saya. Pak, bagaimana waktu Bapak doain saya? Saya ngomong, oh saya doa biasa-biasa. Hati Bapak bagaimana? Oh biasa-biasa. Ini doa pelepasan komplit namanya. Bahaya ini ya. Itu pernah terjadi. Jadi pernah itu saya tadi. Itu. Jadi kalau saudara konseling seseorang yang memiliki jimat atau seseorang yang punya ilmu, itu tatap mata dengan mata. Tapi dengan tenang. Ingat, jangan terpengaruh situasi dengan rasa sugesti. Perhatikan, orang yang takut sama setan akan lihat setan. Tapi orang yang mau nyari musuh setan, tidak ketemu setan. Perhatikan, pernah ada suatu kali, kenapa ada orang yang ketemu setan, kenapa dia lari? Karena dia takut. Nah, orang yang takut sama setan biasanya sering ditemui setan. Lah benar. Siapa yang pernah lihat setan? Angkat tangan. Nah, mesti takut sama setan. Betul kan? Kalau orang yang kalau mau kencing aja diantar sama, nah itu mudah ditemui setan itu. Karena apa? Karena setan senang sekali orang yang takut sama dia. Tapi kalau orang yang berani sama setan, saya mau lihat setan modelnya kayak apa. Nah, kebanyakan tuh malah dari temui setan. Karena apa? Kemungkinan setannya pikir-pikir juga. Nah, jadi saya beritahu, orang yang berani melawan setan, itu setan tidak berani menampakkan dirinya. Kecuali setan dablek lain lagi. Nah, setan dablek kan lain lagi. Nah, tapi biasanya gitu. Tapi orang yang takut sama setan, itu akan didatangi setan. Tahu maksud saya? Nah, jadi saudara harus berani, harus memiliki rasa percaya diri saudara, percaya Tuhan menyertai saudara, saudara percaya. Oke, kalau ngomong aja, los, tanpa ada rasa apa saudara? Sugesti. Tapi ingat, tidak boleh tutup mata. Karena kalau tutup mata, orang tersebut akan beranggapan bahwa saudara kalah wibawa. Tahu maksud saya? Tahu kan saya? Jadi kalau saudara tuh gini, tunduk gini atau gini, orang tersebut melihat saudara bahwa saudara itu grogi. Padahal itu tidak ada efek samping apa-apa. Tapi orang tersebut mulai ngomong, ini takut sama saya. Nah kalau dia sudah merasa dirinya menang, diinjili susah, betul? Nah jadi tatap mata, halus saja biasa. Nah, tapi doa terus. Nah, dan jangan terpengaruh segala apapun yang terjadi. Pada waktu pelepasan ada yang muntah-muntah, karena ada yang ngomong kalau pelepasan harus muntah-muntah. Kalau muntah-muntah gampang, diogok-ogok pasti muntah ya. Jadi itu
Jangan terpengaruh seperti itu. Jangan seperti kayak anak kecil. Jadi saya dewasa, biasa aja. Ajak omong dia tentang Injil. Beritahu bahwa keselamatan dan nama Yesus. Tuhan itu baik mengasihi Anda. Tuhan itu luar biasa. Dia ingin saudara supaya bertobat. Gini-gini, omong aja. Kalau itu suami saudara, ajak. Kalau suami, jangan pada waktu dia bingung atau dia waktu sibuk kerja, waktu ada waktu yang longgar, ajak omong biasa. Ngerti saudara? Tapi ingat, mata harus tetap saudara pandang. Tetap harus apa? Dipandang, dia gini omong, gimana kabarnya, gini omong, gini. Nah, saya sejak kecil untungnya diajar untuk tatap mata. Kenapa? Karena sejak kecil saya diajar, selama kamu tidak salah, kamu harus tatap matanya dia. Kalau orang salah, itu pasti dia tidak akan berani menatap orang. Betul? Nah, tak beritahu, saya diajari teknik sama mama saya. Kalau punya pegawai yang suka bohong, kan kadang pegawai kita ini kan bohong, betul kan? Saya diajarin mama saya itu gini, kalau kamu ada punya pegawai suka bohong, lihat mulutnya kalau dia ngomong, lihatin terus. Tapi dia kayak kisinan karpe dewi, salah tingkah. Nah kalau salah tingkah berarti dia bohong. Itu saya masih ingat, kalau saya lihat mulutnya dia itu, tak lihatin ini terus. Terusan bagaimana? Terusan kamu bagaimana? Tak lihat mulutnya terus. Nanti jangan dilihat mulutnya gini. Wah ini ngaku sih. Bapaknya saya gitu kok. Nah saya kalau kerja kan ada ya, kadang itu kita nih ada apa nih, orang ini pegawai bohong, itu tak tutup mulutnya terus. Sekarang coba, saudara kalau salah dilihat mulut saudara terus, bingung dah? Merasa bersalah dah? Saya itu diajari gitu, makanya saya kalau ngomong selalu tatap mata dengan mata. Repotnya kalau natap cewek repot, dikira nanti saya naksir dia. Nah, tapi tatap biasa aja. Gini, bagaimana? Patahkan rasa kalau itu suami, ambil kesempatan yang paling baik untuk dia diajak ngomong. Nanti saudara. Nah, saudara, saya pernah mendoain seseorang. Waktu itu saya doain ada di Solo. Waktu itu orangnya itu preman. Dia punya ilmu kebal. Diseret truk, tidak mempan. Nah waktu itu dia membakar kampung. Saya dipanggil sama ketua RT supaya dia diredamkan gitu. Waktu itu saya datang waktu itu. Nah kalau kita lihat, kalau dia preman, itu sudah, kita kalau lihat orang preman sudah grogi dulu, betul? Nah itu tidak boleh. Karena pada waktu kita grogi, kita kehilangan kepercayaan kita, betul? Nah jadi waktu itu saya tidak grogi, saya datangi dia. Bapak punya jimat ini, ilmunya ini, bapak punya ini. Pak harus bertobat, terima Yesus. Nah, pada waktu saya ngomong demikian, baru setelah itu dia mau, oke, terima Yesus. Bertobat, tak bakar semua jimatnya. Tapi tidak grogi dulu. Kalau dia tidak mau dilepaskan, tunggu waktu yang paling baik. Tapi doain terus. Karena seorang bertobat itu bukan karena lidah kita pandai bicara. Walaupun kita ini punya gelar profesor, doktor, karburator, botak, bocor, kalau dia tidak dijamah Roh Kudus, itu susah untuk bertobat, betul? Jadi omong biasa aja. Saya doakan, sebut namanya terus. Karena apa? Nanti Roh Kudus yang akan jamah dia. Kalau orang melajari ilmu putih, harus dijelaskan dulu bahwa Allah tidak pernah menitipkan jimat. Dan kalau jimat itu dari Tuhan, kenapa tergantung pemiliknya? Bisa dipakai kebaikan, juga bisa dipakai kejahatan. Kalau itu dari Tuhan, tidak bisa dipakai kejahatan. Dijelaskan dulu. Nah, orang yang punya ilmu putih ini biasanya apa? Orangnya tidak suka ribut. Saya tuh heran ya, 6 pendeta satu kamar bisa tengkar, tapi 6 dukun satu kamar bisa rukun. Nah, karena apa daya? Kadang itu gini ya, karena kalau di perdukunan itu tidak ada namanya rebutan pasien. Nah, kalau di gereja itu ada namanya rebutan jemaat. Betul kan? Nah, dan anehnya lagi,
Karena kalau 6 pendeta bersatu, maka runtuhlah kerajaan setan. Tapi kalau setan mau ganggu dukunnya, ngapain diganggu? Apa kurang kerjaan? Oh, nggak usah diganggu aja pasti masuk neraka, gitu kan? Nah, jadi pendeta ini diganggu terus. Jadi saya beritahu, cara untuk memberitakan Injil ini, saudara menjadi teladan. Karena orang yang memiliki ilmu putih, dia itu memiliki sifat karakter yang baik. Tak beritahu. Dan biasanya punya solidaritas yang sangat tinggi. Dan setia kawan. Orang yang bekas dari kebatinan, kalau dia bertobat percaya Tuhan, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, dan dia akan memiliki sifat betul-betul membela teman itu sampai mati. Seperti preman. Preman itu kalau dia itu punya teman, temannya apapun bela sampai mati, betul? Nah, saya masih ingat, saya pernah bantu seorang pendeta ada di Jawa Timur. Saya ada pendeta, tidak saya beritahu siapa namanya. Pendetanya ini orang yang terkenal juga, terkenal. Waktu itu dia ditembak juga, yang nembak juga pendeta juga. Namanya saya sebut pendeta koboi. Loh, ini benar, tembak, tor gitu. Lari ini, wah lari. Pendeta ini lari. Pada waktu dia diancam dan kemungkinan dia akan kehilangan kedudukannya. Pada waktu dia diancam dan akan kehilangan kedudukannya, tidak ada seorang pun yang mau menemani dia. Repotnya pakai politik, namanya politik rohani. Kan firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh cari musuh ribut. Tetapi pada waktu pendeta ini mau ditembak, udah ditembak, tapi tidak tembak peringatan 6 kali aja. Setelah itu dia lari, mau dikejar, mau dibunuh, mau diancam ini, tapi tidak ada temannya yang mau untuk nelpon dia karena takut. Karena pendeta ini akan kehilangan kedudukannya, dia tidak punya kuasa lagi. Kehilangan semua. Nah, pada itu saya ada di Akpol, waktu itu saya ada di Akademi Kepolisian di Semarang. Waktu itu saya ngajar untuk taruna-taruna dan perwira-perwira. Waktu itu perwira polisi, saya ngajar tentang melumpuhkan ilmu hitam, bagaimana cara untuk memeriksa orang punya ilmu hitam, untuk intelnya, untuk sersenya, bagaimana mengalahkan mereka. Saya ajar untuk Kristen Katolik yang percaya Tuhan Yesus di tempat itu untuk taruna-taruna calon perwira. Nah, pada waktu saya masuk ke situ, saya diberitahu, adiknya datang, telepon saya, Pak Daud, kakak saya mau ditembak orang. Loh, saya nembak preman mana? Saya gitu. Saya kaget, yang nembak juga pendeta. Ah? Wah, ini pendeta apa ini? Itu tembak sungguhan apa? Enggak, kan ada yang namanya tembak-tembakan toh. Enggak, ini tembak sungguhan. Oh, benar. Wah, itu saya ngajar, saya ngomong gini. Oh, baiklah. Saya ngomong, ada tangan kanan saya punya asisten, itu Inspektur 2, Letnan. Saya ngomong sama Letnan, Wan, tolong kamu tak tugaskan ada di Surabaya. Kamu telepon teman-teman kamu di Polres atau Polda untuk ngamankan. Ada berapa orang dikirim untuk ngamankan pendeta ini. Lalu diancam, tapi tidak ada orang yang mau nemani. Hanya ada 3 orang yang nemani dia dengan setia. Padahal pada waktu dia jaya, semua datang, Pak Pendeta, pengerjanya, oh Bapak yang baik, silakan duduk. Tapi pada waktu dia karirnya akan seperti rata seperti tanah, tidak ada yang mau nemani dia. Waktu itu saya ngomong sama dia, Pak Pendeta, tenang aja. Kalau ada apa-apa Bapak telepon saya. Nanti akan saya koordinir semua keamanan gini. Loh, biaya bagaimana? Oh, enggak usah bayar, gratis. Pak Victor pasti tahu tuh, Pak Iwan tuh yang ngatur. Waktu saya ngomong, Iwan polisi ngomong saya, iya Pak, nanti atur semua ini. Ya, atur keamanan sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu, kasusnya itu berapa bulan kemudian selesai, dia mulai akur lagi. Kemarin malam saya ketemu dia, ada di Jawa Timur, ngomong gini, Pak Daud,
Allah izinkan saya setelah dia kembali ke kedudukannya lagi. Setelah dia kembali ke kedudukannya lagi, banyak orang datang, mari Pak. Padahal itu susah, kabur kabeh. Saat dia ngomong sama saya, Allah izinkan supaya saya tahu di manakah kawan sejati dan teman palsu. Pada waktu semua itu meninggalkan saya rata dengan tanah, hanya ada 3 orang yang setia menemani saya. Sebutkan nama-namanya. Dan orang yang setia juga menemani saya itu adalah Anda dan teman Anda polisi ini. Terus saya ngomong gini, enggak, gini Pak, terus tenang, saya ini sebenarnya nolong Bapak itu karena ada maksud. Loh, maksud apa? Kaget gitu ya. Saya dalam hidup saya tidak mau utang budi. Loh, Anda baru kenal saya sekali, tapi Anda menolong saya sampai taruhannya nyawa. Padahal kalau Anda nanti misalnya gagal, nanti Anda akan dimusuhi dan seluruh Indonesia. Teman saya Iwan polisi ngomong, kalau Pak Daud ini secara kronologis, kalau Bapak nanti sampai ini gagal, Bapak bisa di stop untuk khotbah seluruh Indonesia. Tapi Bapak kenapa mau menempuh resiko ini? Sang pendeta ini ngomong-ngomong sama saya, Pak Iwan ngomong sama saya ngomong begini, karena adik Anda pernah nolong saya sekali. Pada waktu saya susah, pada waktu saya merintis bisnis, waktu saya mengalami kesusahan, adik Anda yang menolong saya. Karena ini saya sudah selesai, berarti saya sudah lunas. Lunas apanya? Ya sudah lunas, selesai. Loh, berarti Anda nolong saya ada maksud? Enggak. Maksud saya satu toh, saya tidak mau utang budi. Nah, orang yang dari kebatinan, orang yang memiliki ilmu putih, kenapa susah diinjili? Karena mereka punya prinsip seorang satria. Seorang satria itu bagaimana? Dia tidak mau main belakang, tapi main depan. Dan yang kedua, dia kalau utang budi, dia akan melunasinya. Nanti maksud saya. Nah, padahal kadang tuh orang Kristen udah ditolong malah gebukin, betul nggak? Nah, kadang orang Kristen ini yang menjadi batu sandungan. Jadi saudara ingin menginjili orang seperti ini, saudara harus betul-betul tunjukkan kasih Kristus dalam hidup mereka. Amin. Karena mereka susah diinjilin, karena mereka punya prinsip, saya ini orang baik, betul? Dan saya kalau nolong orang yang punya ilmu kebatinan, sebelum saya bertobat sampai sekarang, itu memiliki, ingat, walaupun orang itu memiliki ilmu putih, itu dari setan, tapi orang tersebut sejak kecil memiliki karakter dan sifat. Ngerti tidak? Sehingga sifat dan karakter ini kadang tidak dikuasai ilmunya, hanya pikirannya dibutakan untuk tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap tidak selamat masuk surga. Kasihan kan? Betul? Jadi susah, karena karakternya udah baik, sifatnya sudah baik. Nah, orang yang memiliki sifat seperti ini susah untuk diinjilin. Waktu itu tunjukkan kasih itu. Nah, saya ngomong, saya banyak nolong orang itu, orang yang punya jimat apa, kita tidak usah banyak ngomong lah. Kita injilin dia, itu salah. Tapi tunjukkan apakah? Kasih. Dan ingat, jangan jadi pengecut. Karena orang yang ilmu putih itu dia punya jiwa pemberani dan bukan seorang pengecut. Gentleman gitu loh. Jadi saudara harus gini, ngomong aja biasa. Nah, nanti dia akan dijamah Tuhan. Amin. Dan kalau dalam bakar jimatnya, saudara harus di depan pemiliknya. Tidak boleh tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kenapa? Kalau itu di depan pemiliknya, itu bagus. Kalau tidak ada pemiliknya dibakar, nanti pemiliknya ngomong, jangan-jangan nanti dijual ini. Karena pernah terjadi, saya punya seorang ya, tapi tidak tak sebutkan namanya. Padahal dia tahu tentang apa namanya okultisme. Jimat itu walaupun berlian atau emas, itu harus dimusnahkan. Jimat walaupun berlian atau emas 1 kilo pun harus dimusnahkan. Nah, tapi dia ini tahu hal itu, tapi dia tuh karena tergoda. Alasannya apa? Benda ini kan setannya diusir keluar, benda ini bisa dijual. Nah ini dia.
Itu tidak bisa. Karena jimat itu sudah seperti kayak meterai perjanjian. Meterai ini dinyatakan batal kalau perjanjian itu dimusnahkan, betul? Nah, harus dimusnahkan. Akhirnya apa? Padahal pelayanan dia waktu itu tuh gini, cara. Nah, pada waktu dia sudah hatinya ke situ, pelayanannya hancur. Ingat, di dalam kitab Yosua kita pelajari tentang barang-barang yang ditumpas. Tapi ingat, runtuhnya tembok Yeriko. Satu orang Israel namanya Akan mencuri barang-barang yang ditumpas, betul? Akhirnya terjadi suatu kekalahan pada pihak Israel pada waktu nyerang Ai. Demikian saudara, kalau saudara melakukan itu, maka saudara mengawali kehancuran hidup saudara. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu namanya kekejian di hadapan Tuhan. Jadi barang-barang seperti itu harus dimusnahkan. Tidak boleh saudara ingin memilikinya. Nah, karena apa? Waktu itu pernah saya dengar kasusnya. Itu waktu itu mau menghancurkan meja sembayangan, tetapi terbuat dari batu giok. Kan mahal, apalagi pendetanya butuh duit. Wah, langsung yang dilihat bukan setannya lagi, tapi nolnya berapa. Nah, kalau sudah tergoda di situ, repot. Saya kalau masalah bakar-bakar tuh banyak, batu-batu permata, jimat, emas, banyak gitu. Itu tidak boleh kita ingini. Makanya kalau saya bakar jimat, itu harus ada di depan pemiliknya, supaya dia itu lost, tahu itu loh. Waktu buangnya dia buang sendiri sama pemiliknya. Karena apa? Itu kalau tidak kita gitu, repot nanti. Tahu maksud saya? Urusannya nanti repot. Kelihatannya sepele, tapi itu menghancurkan. Loh, sekarang gini, siapa sih yang tidak tergoda? Kita saudara saat ini baru terlibat utang 10 juta. Tiba-tiba sudah ngani pelepasan untuk dibakar, berlian, ada 5 biji, keretnya 1 karat semua, 1 karat semua, 5 biji. Dan ada emas 10 kilo. Saudara kan bisa melihatnya bukan di alam roh, tapi alam nyata. Betul? Terus kita tidak usah munafik lah. Betul? Langsung lihatnya gini, on kilo. Udah berubah. Nah, jadi kalau melayani pelepasan jenis orang yang ilmu putih mau ilmu hitam, itu harus di depan pemiliknya, supaya kita tidak tergoda. Dan jangan disimpan di rumah dalam 1 malam pun, karena itu akan menjadi jerat. Kalau orang yang sudah mau nyerahin, langsung segera dituntaskan. Nanti ya, jangan ditunda 1 malam pun, tidak boleh. Kecuali orang tersebut belum rela. Kalau belum rela, jangan saudara paksa. Karena kalau dipaksa percuma, jadi geger, betul? Ribut nggak karuan. Nanti ingat, saya percaya karena saya sendiri pun di bidangnya untuk pengusiran roh, untuk mengusir setan. Tetapi ingat, jangan ngomong sedikit-sedikit setan. Misalnya, jangan-jangan ini setan, ini setan. Nah, kadang tuh repot ya. Sing salah ini setannya apa manusianya? Saya lihat setan juga kadang juga kasihan ya. Tapi memang dia setan memang harus dimusuhin ya. Nah, tapi misalnya gini, sakit perut. Ini gara-gara kamu. Hei roh setan, keluar dari perutku dalam nama Yesus. Padahalnya setan tidak ngapa-ngapain. Dia hanya makan cabai kepedesan mencret. Setannya kan bingung, apa salahku? Betul? Saya kadang-kadang berpikir juga, ada orang yang terlalu ekstrim, itu kalau ngomong sidik-sidik setan, betul? Ada juga, misalnya gini, waktu itu dia ngomong gini, kenapa aku jatuh dalam perzinahan? Karena saya pernah melayani orang, itu gini, Pak Daud, saya ini punya suami, kemungkinan dia itu kena pelet, Pak. Loh ibu, gini, gimana suami anda?
dia kena pelet sekretarisnya, dan kena pelet berapa perempuan lainnya, Bu. Coba ketemu saya, Bu, ini bukan kena pelet, memang dia dasar bandot tua. Saya ngomong sama dia, kalau jenis ini perlu pergumulan doa puasa supaya dia bertobat. Memang itu ada ikatan roh perjinahan, tapi itu ingat ada namanya karakter sifat, betul ya? Nah, kalau sifat itu hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang itu bertobat. Itu karena sifat dibentuk karena kebiasaan, betul? Pergaulan yang jelek, karakter jadi jelek, tapi itu bisa diperbarui oleh Roh Kudus. Itu bertahap bertobat terima Yesus. Ada lagi yang sedikit ngomong gini, saya ini ada apa? Saya ini kenapa bisa mencuri? Padahal saya tidak mau mencuri. Nah, saya tanya sama dia, lah waktu itu kamu punya duit enggak? Saya tanya gitu. Memang setannya itu yang bisikin, tapi kan tergantung kita jalankan atau tidak, betul? Nah, tapi belum dibisikin setanmu juga langsung mencuri juga banyak, karena butuh duit kepepet. Saya ngomong, itu tergantung bagaimana dia memegang teguh firman Tuhan dan imannya. Amin. Memang setan tuh ganggu kita terus, betul? Tapi ingat, jangan sedikit-sedikit apa-apa Nah, biasanya yang sedikit ngomong masalah setan, dia itu orang yang paling takut sama setan. Siapa yang sering ngomong masalah setan, angkat tangan. Mesti dia takutnya sama setan. Nah, karena apa? Karena itu terbawa. Ngerti saudara? Apa saudara? Terbawa. Nah, jadi ada oknum yang takut sama setan, tapi ada juga oknum yang temannya setan. Nah, temannya setan memang enggak takut, tapi hopeng ya. Nah, itu harus dilepaskan, bertobat dalam nama Tuhan. Ingat, ini namanya ilmu putih. Cara penginjilannya tidak boleh langsung frontal. Tahu saudara? Tidak bisa langsung apa? Frontal, spontan, tidak bisa, karena dia sifatnya memiliki sifat karakter yang baik. Nah, diberitahu kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Yang bisa menyelamatkan itu adalah iman kita pada Tuhan Yesus. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Ingat ya, dijelaskan dan tunjukkan perbuatan saudara. Amin. Karena orang punya ilmu putih, dia menuntut tentang perbuatan, bukan hanya omong tok. Udah jelas? Nah, sekarang yang kedua, untuk menginjili orang yang memiliki ilmu hitam. Nah, ke orang ilmu hitam, penginjilannya itu harus frontal. Bertobat apa enggak? Karena orang yang punya ilmu hitam memiliki suatu sifat yang disebut ambisius dan memiliki karakter yang sangat keras. Orang yang memiliki ilmu hitam itu biasanya suka membunuh. Sudah baca di koran orang makan mayat? Itu udah dengar di Jawa Tengah? Coba dimatiin dulu. Nanti dia makan orang. Dan supaya apa? Supaya, dan biasanya yang dibunuh, yang dimakan itu adalah hari kelahiran Sabtu Pahing, kedua Jumat Kliwon dan Jumat Wage. Karena apa? Orang yang memiliki hari kelahiran itu menurut kepercayaan, tapi kita tidak boleh percaya, karena itu semua hari baik. Orang yang memiliki hari kelahiran Sabtu Pahing itu memiliki kekuatan hati baja, hati yang sangat keras. Jumat Kliwon, Jumat Wage itu weton yang orang ini karakter keras. Tapi kenyataannya orang yang weton Sabtu Pahing lembut juga banyak, seperti saya juga lembut. Jadi kita tidak boleh percaya seperti itu, amin. Nah, itu hanya kepercayaan aja. Nah, itu saudara, itu diambil kekuatannya. Biasanya yang dimakan itu adalah mayat orang sakti, bukan mayat orang sembarangan. Tahu ya? Tahu ya? Hanya mayat orang yang itu untuk menyedot kesaktian orang yang mati itu. Ngerti ya? Ngerti maksud saya? Untuk menambah kekuatannya. Nah itu. Nah biasanya kalau saya dulu nggak mengajari yang untuk makan orang, enggak, karena saya anak baik-baik. Nah, kalau sudah makan sekali, itu akan makan terus.
dan tidak bisa putus kecuali dia bertobat terima Yesus. Karena itu seperti ketagihan, seperti kalau pedang atau keris atau tombak. Keris itu pernah untuk nikam orang sekali, dia akan nikam terus. Dan kalau tidak nikam, pemiliknya yang jadi korbannya. Ingat, keris ken arrow terus ya. Nah, kalau seperti nenek saya, waktu itu dia melajari ilmu santet setan kober. Sekali dia bunuh orang, akhirnya dia bunuh orang terus sampai akhir hidupnya. Dan kalau bunuh tidak tanggung, anak cucu dibunuh semua. Nah, sehingga pada waktu saya belum bertobat dulu, waktu saya melajari ilmu santet, ilmu setan kober, berbagai ilmu, kakek nenek saya, guru saya hanya ngomong dua hal. Kalau kamu jadi orang baik sekalian. Kalau jadi orang jahat sekalian. Karena apa? Kalau kamu sekali membunuh orang, kamu akan membunuh orang terus. Ini resikonya mempelajari ilmu itu. Makanya kalau kamu jadi orang baik sekalian, kamu harus jadi orang betul-betul baik. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mukul orang. Karena kalau kamu sampai mukul orang sekali, kamu akan mukul terus juga. Itu ilmu udah, nanti tidak. Nah, tapi saya ngomong jalan kebaikan. Sehingga selama saya belajar ilmu, tidak pernah ada tidak kriminal. Bahkan data saya di kepolisian boleh dicek seputih salju. Karena saya tidak pernah terlibat baik masalah ini. Nah, paling pas saya hanya suka adu ilmu, mengalahkan berbagai ilmu apapun juga. Tapi saya kalah sama pendeta gendut montok itu. Akhirnya saya tobat sama pendeta Gilbert, terima Yesus. Nah, jadi orang memiliki ilmu hitam, itu ilmunya akan menuntut dia terus, tahu dah? Untuk apa? Kebanyakan di Indonesia ini yang punya ilmu hitam sama ilmu putih, banyak yang ilmu putihnya. Karena kalau ilmu hitam itu korbannya itu nyawa, dan kalau dia punya anak atau istri, bisa mereka jadi korbannya juga. Nah, kebanyakan orang tidak mau resiko seperti itu. Tapi kalau orang sudah dibutakan kuasa gelap, dia berani nempuh resiko itu. Ada namanya perjanjian dengan iblis. Dan itu kalau dia sampai ilmunya puncak, misalnya sampai dia tergenapi apa yang jadi itu, dia memiliki kesaktian seperti orang yang melajari ilmu putih 20-25 tahun. Ngerti maksud saya? Nah, biasanya orang seperti ini mengambil jalan pintas, tahu maksud saya? Nah, kalau injil jenis seperti ini, itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Saudara harus memiliki mental baja. Nah, tiba-tiba dia melayani pelepasan, dia ngomong gini, aku dapat penglihatan untuk kamu. Apa itu? Saya lihat ayam goreng di depan saya. Benar. Dia akan melihat manusia itu seperti makanannya, dan dia akan haus. Apalagi kalau orang itu sudah berubah jadi harimau putih, ilmu harimau putih, ya, wah, dan tidak karuan. Seorang jadi harimau pasti akan bunuh orang. Ya. Untung pada itu saya berubah jadi harimau, tapi saya tidak bunuh orang. Karena sebelum saya terlibat terlalu jauh sampai ilmu itu, saya menguasai, saya mendalami ilmu ketenangan batin, sehingga saya tidak akan bunuh orang. Kalau saya bertobat, saya lepaskan semua. Itu kalau sudah membunuh sekali, itu akan menerkam terus. Ya. Nah, dan cara untuk mengalahkan ilmu jenis ini, saudara harus doa puasa untuk orang tersebut sebelum ketemu. Ngerti maksud saya? Doa puasa dulu sebelum ketemu. Pertama, saudara imannya dikuatkan Tuhan. Dan yang kedua, wong jenenge temanku aja yang polisi ngomongin ya, kalau aku yang jadi pemeriksanya, aku nggak mau sendirian. Loh, polisi penembak situ takut. Ya aku pikir-pikir, pasti aku akan bawa pengawal kira-kira 7 orang atau 10 orang pakai senjata lengkap. Kenapa? Aku sendiri pun kan juga gemuk. Teman saya juga saya punya asli itu juga takut juga. Wah, aku ya takut juga ya. Nah, itu tidak boleh takut, harus berat. Dan itu frontal. Kalau kamu tidak bertobat, masuk neraka.
Nah, jenis penginjilan orang yang punya ilmu hitam itu harus keras, tapi tahu. Karena apa? Setelah itu dia pasti akan mencoba ilmunya ngirim ke saudara. Nah, itu disebut namanya perang santet. Dan biasanya orang yang punya ilmu hitam ini mudah sekali untuk cepat bertobat daripada yang memiliki ilmu putih. Karena orang ilmu putih merasa dirinya benar, orang punya ilmu hitam merasa dia itu orang yang jahat. Nah, dia pasti akan suka adu ilmu, betul? Nah, kalau suka adu ilmu ngirim santet kalah, pasti tobat. Orang punya ilmu hitam itu tidak banyak cincong. Gini-gini tidak banyak. Pokoknya adu ilmu, saya kalah, saya bertobat. Ngerti tidak? Ngerti tidak? Nah, kalau itu tidak melihat tingkah laku baik atau jahat, penting bisa menang atau kalah, gitu toh. Itu namanya ilmu hitam, dah itu dah. Pikirannya udah buntu, ngerti dah. Jadi kalau orang injili orang punya ilmu hitam, seperti saya ngomong, sekarang gini, Anda punya ilmu, saya bawakan Injil pada saudara, saya percaya Yesus. Dan dia ngomong, kita adu ilmu. Nah, kalau udah adu ilmu, oke. Tapi ingat, kalau mereka minta adu ilmu, ada perjanjiannya. Kamu di rumah sana, saya di rumah saya sendiri. Jam sekian, jam sekian. Kalau besok ada yang muntah darah, dia yang kalah. Gimana? Nah, itu frontal. Neng jangan coba-coba kalau imannya belum kuat. Nanti malah belum melayani udah kencing di toilet bolak-balik gitu. Nah, setelah itu jam itu dikirim. Nah, saya pernah disantet. Saya tenang-tenang aja, tidur angker pulas. Dia nyantai mulutnya double gini. Saya tenang aja. Tahu-tahu besok tobat gitu aja. Udah, jadi orang yang punya ilmu hitam itu harus apa? Frontal. Jadi bertentangan dengan ilmu kalau ilmu putih menuntut apa? Kasih, sifat kebal. Kalau ilmu hitam itu penting dia tuh menang atau kalah, itu tok jalannya. Nah, dan kalau orang punya ilmu hitam itu semua jimat harus dimusnahkan. Dan ingat, baik orang yang punya ilmu hitam atau ilmu putih, kalau melayani pelepasannya harus ada pemutusan yang keluar dari mulutnya sendiri. Udah tak ajarkan kan di buku juga. Dalam Yesus segala kutuk aku putus, dalam Yesus segala roh setan keluar, segala roh jahat keluar. Tapi ingat, jangan ngomong segala macam roh. Manusia juga punya roh. Setannya keluar, roh manusia amblas, mati dia. Jadi dari sekitar keluar, roh jahat keluar. Dan itu putuskan. Dan ingat, di dalam doa pengusiran setan atau untuk doain orang pelepasan atau doain jiwa seorang yang terikat kuasa gelap, sebelum kita nginjili harus buka mulut. Kalau doa pribadi tutup mulut boleh enggak? Doa dalam hati enggak apa-apa. Doa pelepasan itu harus buka mulut. Nah, udah jelas? Jelas?